Marcus Rashford berharap direkrut Barcelona. Akan tetapi, Barca cuma berikan opsi pinjaman dan Manchester United maunya jual permanen. Dilaporkan Tribuna, Barcelona meminati Marcus Rashford. Sang pemain juga tertarik main di luar Inggris. Sayangnya, ada kendala. Barcelona tak sanggup kalau beli Rashford dengan permanen. Barca cuma bisa pinjam. Hal itulah yang memberatkan Manchester United. MU cuma mau jual permanen Marcus Rashford dengan harga mulai 40 juta pounds atau setara 892 miliar rupiah. Paris Saint-Germain enggan banyak beralasan usai kalah dari Chelsea di final Piala Dunia antar klub 2025. Luis Enrique akui lawan tampil bagus dan pantas juara. Saya rasa kami tampil sangat bagus di turnamen ini, meski kami tak mampu membawa pulang trofinya. Kami kecewa, ini tidak mudah, tapi beginilah olahraga di level tertinggi, kata Enrique di situs klub. Inilah hidup, Anda harus menerimanya. Saya rasa Chelsea bermain sangat baik dan pantas untuk menang. Kami menerimanya. Sekarang musim berakhir. Ini kampanye yang sangat panjang dan sekarang waktunya menikmati liburan kami. Arsenal kabarnya sedang menyelesaikan kepindahan Victor Gyökeres. Laporan Talksport menyebut bahwa The Gunners hampir menyetujui kesepakatan prinsip dengan Sporting untuk penyerang Swedia itu menyusul terobosan dalam pembicaraan pada hari Sabtu. Arsenal diperkirakan membayar biaya awal sebesar 63,5 juta euro, 55 juta pound untuk Victor Gyökeres dengan tambahan 10 juta euro, 8,5 juta pound. Sporting tidak perlu lagi membayar komisi agen sebesar 10%, yang diperlukan dalam harga awal mereka sebesar 70 juta euro plus 10 juta euro. Penghapusan ini memungkinkan Arsenal membayar biaya tetap yang lebih rendah, sementara Sporting menerima dana yang sama, karena tidak perlu memotong komisi yang sekarang dibebaskan. Melansir Talksport, penyerang Swedia itu telah memutuskan untuk bergabung dengan tim Mikel Arteta musim panas ini, memilih mereka di atas calon pelamar Liga Premier lainnya Manchester United. Gyökeres tampaknya berniat bergabung dengan Arsenal setelah ia tidak hadir pada hari pertama pramusim Sporting. Kedatangan Gyökeres ke Emirates akan menenangkan para pendukung Arsenal yang telah lama menginginkan klub merekrut penyerang sejati. Cole Palmer sekali lagi membuktikan dirinya andal di laga-laga besar. 2 golnya di final Piala Dunia antar klub 2025 mengantar Chelsea juara. Penempatan posisinya jeli, sejeli matanya melihat celah di pertahanan PSG. Satu hal lainnya, pemain didikan Manchester City menyambut positif tekanan laga besar. Nyatanya, ia sudah selalu unjuk gigi dalam 3 final terakhir baik di level klub maupun timnas. Buktinya adalah keterlibatan dalam terciptanya 6 gol. Palmer bikin 1 gol, kala memperkuat Inggris di final Piala Eropa 2024. Hanya saja endingnya tak manis karena Inggris kalah 1-2 dari Spanyol. Di level klub, sebelumnya ia bikin 2 assist saat Chelsea mengalahkan Real Betis di final UEFA Conference League. Kini Palmer membuktikan lagi, dirinya memang diciptakan untuk laga-laga besar. Luis Enrique menamparkan Joao Pedro usai laga Chelsea vs Paris Saint-Germain. Ia beralasan menamparkan Pedro untuk menghindari keributan yang lebih besar. Sempat terjadi insiden sesaat setelah laga usai ketika sejumlah penggawa PSG termasuk pelatih Luis Enrique berusaha mendatangi Joao Pedro. Enrique bahkan sempat melakukan tamparan kepada penyerang asal Brasil tersebut. Enrique berusaha membela diri terkait insiden ini. Ia mengatakan bahwa tindakannya menamparkan Joao Pedro dilakukan sebagai upaya untuk menghindari keributan yang lebih besar. Pria asal Spanyol ini mengakui bahwa para penggawa PSG tak bisa menahan emosi karena tekanan yang hadir akibat panasnya tensi pertandingan. Meski Real Madrid gagal melaju ke final, Gonzalo Garcia dipastikan menjadi top skor Piala Dunia antar klub 2025. Ia unggul tipis dari 3 pesaingnya di posisi teratas. Garcia mengakhiri turnamen dengan torehan 4 gol yang setengahnya dicetak di fase gugur. Jumlah itu sama dengan milik Angel Di Maria, Benfica, Serhou Guirassy, Borussia Dortmund, dan Marcos Leonardo Al-Hilal. Namun Garcia unggul berkat torehan 1 assist yang ia cetak di fase grup, tepatnya saat Madrid mengalahkan Pachuca 3-1. Winger Barcelona Lamine Yamal memasang ambisi tinggi di usianya yang menginjak 18 tahun. Ia ingin meraih gelar Liga Champions musim depan lalu memenangi Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol. Hal itu terungkap lewat video yang diunggah media sosial resmi Barcelona pada tanggal 13 Juli kemarin, atau bertepatan dengan hari kelahiran pemain berdarah Maroko Gini tersebut. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, meminta striker baru untuk menggantikan Mehdi Taremi. Lois Openda dan Christopher Nkunku pun dibidik Nerazzurri. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Openda menjadi opsi striker anyar Inter. Openda tampil 45 kali untuk RB Leipzig di musim 2024-2025 dan mengemas 13 gol. Nkunku menjadi opsi lain. Striker asal Chelsea itu mengemas 47 laga di musim 2024-2025 dengan torehan 15 gol.
Jadon Sancho telah menerima penawaran gaji yang diberikan oleh Juventus agar ia mau bergabung. Kini Bianconeri tinggal menyepakati biaya transfer dengan Manchester United. Diberitakan Tuttosport dan dirangkum Football Italia, Sancho setuju dengan proposal kontrak berdurasi 4 musim dengan gaji 5 juta euro per musim. Ada opsi untuk perpanjangan semusim dan potensi bonus hingga mencapai 1,5 juta euro. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji Sancho di MU yang kabarnya mencapai 300.000 pound per pekan. Namun sang winger sudah memprioritaskan Juventus, terlebih ia tak masuk rencana manajer Ruben Amorim, sehingga pergi menjadi opsi tersisa. Cole Palmer menjalani musim 2024-2025 dengan performa luar biasa. Gelandang serang muda Inggris itu tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi pemain kunci dalam sukses Chelsea meraih 2 gelar bergengsi. Di usianya yang baru 23 tahun, Palmer menunjukkan kematangan dan pengaruh besar di lini serang The Blues. Dari Premier League hingga panggung internasional, Palmer mencatatkan total 18 gol dan 14 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi. Ia bukan hanya mesin gol dan kreator, tetapi juga sosok yang menentukan di laga-laga besar. Final Conference League dan Piala Dunia antar klub menjadi bukti nyata peran vitalnya. Momen puncak musim ini datang ketika ia memborong 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan Chelsea atas PSG di final Piala Dunia antar klub 2025. Dengan performa itu, Palmer membawa pulang Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen, menandai musim yang luar biasa dalam kariernya. Everton dilaporkan menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengamankan jasa gelandang Juventus, Douglas Luiz. Klub asal Merseyside itu bahkan disebut telah memulai pembicaraan untuk memboyong sang pemain. Menurut laporan dari Inggris, Everton telah secara aktif membuka pembicaraan awal dengan Juventus. Negosiasi ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan transfer Douglas Luiz pada bursa transfer musim panas ini. Juventus kabarnya siap melepas Luiz dengan banderol hanya 25 juta euro. Angka ini merupakan separuh dari harga yang mereka bayarkan untuk merekrutnya pada musim panas tahun lalu. Kemenangan gemilang Chelsea atas PSG di final Club World Cup tidak hanya menghadirkan trofi bergengsi, tetapi juga keuntungan finansial yang sangat menggiurkan. Klub asal London ini berhasil mengantongi 153,7 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun rupiah dari panitia turnamen. Jumlah tersebut merupakan imbalan yang wajar untuk tur 4 pekan di Amerika Serikat. Komposisi pendapatan mencakup 2 pilar utama yaitu partisipasi dan prestasi di turnamen, menjadikan Chelsea sebagai tim dengan tambahan dana terbanyak. Sorotan kini tidak hanya tertuju pada performa Enzo Maresca di lapangan, tetapi juga nilai finansial dari proyek jangka panjang The Blues. Nilai tersebut setara lebih dari 2,5 triliun rupiah, angka yang sangat signifikan dalam dunia sepak bola modern. Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 56 juta pound, 1,12 triliun rupiah untuk mendatangkan bintang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Jika terrealisasi, ini bisa menjadi peningkatan signifikan atas rekrutan anyar mereka, Jamie Gittens. Meski sudah merekrut Gittens, Chelsea tak berhenti di situ. Menurut laporan Bild yang dikutip Sport Witness, The Blues kini membidik Karim Adeyemi, pemain cepat dan eksplosif milik Borussia Dortmund yang juga diminati Newcastle United dan Juventus. Dortmund memasang harga antara euro 65-70 juta, 56 pound 60 juta pound untuk sang pemain, dan siap membuka pembicaraan bila ada tawaran minimal di kisaran tersebut. Manajer baru Tottenham Hotspur, Thomas Frank, dikabarkan sangat ingin membawa Adam Wharton dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini. Pemain muda berbakat asal Inggris itu disebut-sebut sebagai salah satu gelandang masa depan terbaik Premier League dan telah menarik perhatian banyak klub besar, termasuk Spurs. Menurut laporan dari Give Me Sport, Crystal Palace membanderol Wharton dengan harga 80 juta pound, nilai yang cukup tinggi, namun mencerminkan potensi besar sang pemain. Pertanyaannya sekarang, apakah Tottenham siap menebus harga tersebut? Dengan Tottenham dipastikan berlaga di Liga Champions musim depan, transfer ini menjadi sangat menarik bagi Wharton. Bermain di kompetisi elit Eropa akan mempercepat perkembangannya sebagai pesepak bola dan memberi panggung yang lebih besar untuk menunjukkan kualitasnya. Atletico Madrid dikabarkan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan melepas Samu Aguehoa secara permanen ke FC Porto pada musim panas tahun ini. Atletico Madrid tengah menjalani bursa transfer musim panas yang sangat sibuk, dengan beberapa kesepakatan telah tercapai, termasuk Alex Baena dan Matteo Ruggeri, serta Johnny Cardoso yang akan segera menyusul. Untuk mendanai pembelian pemain baru, Los Colchoneros perlu meraup lebih banyak dana. Kabar terbaru datang dari Football Espana terkait penjualan Samu Aguehoa, di mana Atletico kini telah meraup total 27 juta euro dari FC Porto, setelah raksasa Portugal tersebut memutuskan untuk membeli 100% hak kepemilikan sang pemain.
Penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, dikabarkan menjadi target utama AC Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini. AC Milan dikabarkan telah menjadikan striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Rossoneri tengah berupaya membangun kembali skuad mereka setelah musim yang mengecewakan di Serie A. Milan telah menghubungi perwakilan sang striker untuk menjajaki kemungkinan kepindahan, sementara kubu Mateta sendiri mendesak Palace untuk mempertimbangkan kepindahannya musim panas ini. Penyerang Paris Saint-Germain, Marco Asensio, dilaporkan berada di ambang kepindahan ke Fenerbahce. Menurut jurnalis Yagis Sabuncuoglu, raksasa Turki itu telah menjadwalkan pemeriksaan medis untuk pemain berusia 29 tahun tersebut di Istanbul, menandakan transfer semakin dekat. Asensio sendiri mencari klub yang dapat memberinya waktu bermain reguler menjelang Piala Dunia 2026, dan ia yakin bergabung dengan tim asuhan Jose Mourinho dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan tempat di skuad Spanyol. Fenerbahce telah mencapai kesepakatan dengan PSG terkait biaya transfer dan juga menyepakati persyaratan pribadi dengan Marco Asensio, termasuk tawaran gaji setara Liga Pro Saudi. Proses transfer kini di tahap akhir, dengan keyakinan pengumuman resmi akan segera dilakukan setelah pemeriksaan medis. Kepindahan ke Istanbul diharapkan memberi Asensio kesempatan menghidupkan kembali kariernya dan membantu Fenerbahce mewujudkan ambisi gelar di bawah Jose Mourinho. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, mencuri perhatian usai menyelesaikan masa liburannya di Indonesia. Ia dikabarkan menjadi target transfer Juventus pada bursa musim panas 2025. Kepulangan Emil ke Italia langsung diiringi kabar hangat seputar masa depannya. Juventus disebut-sebut memantau sang penjaga gawang sebagai opsi potensial untuk memperkuat sektor kiper. Informasi ini datang dari jurnalis ternama Italia, Nicolo Sira. Ia mengabarkan bahwa Bianconeri mempertimbangkan Emil Audero sebagai pengganti Mattia Perin apabila sang kiper hengkang. Bintang Real Madrid, Rodrigo Gus, dilaporkan bisa menuju Premier League pada musim panas ini. Masa depannya di ibu kota Spanyol kini berada dalam keraguan besar. Manajer Xabi Alonso disebut terbuka untuk menjual sang pemain. Sikap ini muncul setelah hasil mengecewakan Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub. Situasi ini langsung menyalakan alarm bagi klub-klub top Inggris. Arsenal dan Liverpool kini berada dalam posisi siaga untuk memulai perburuan tanda tangannya. Namun, transfer ini dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah dan murah. Kedua klub harus menyiapkan dana besar serta strategi transfer yang matang untuk meyakinkan Madrid. Atletico Madrid berusaha pertahankan pemain yang tengah dibidik Newcastle dan Aston Villa di bursa transfer musim panas ini. Menurut Cut Offside, Atleti menginginkan setidaknya 45 juta euro hingga 50 juta euro untuk Gallagher, yang kira-kira sama dengan yang mereka bayarkan kepada Chelsea saat membeli Gallagher 12 bulan lalu. Kehilangan Gallagher bukanlah hal yang ideal bagi Atleti, tapi di sisi lain ia bukanlah pemain yang penting. FSV Mainz 05 mengonfirmasi apabila mereka berhasil mendatangkan gelandang bertahan Shota Kawasaki dari klub lokal Jepang, Kyoto Sanga, dengan status sebagai pemain pinjaman pada musim panas tahun 2025 kali ini. Shota Kawasaki akan dipinjam FSV Mainz 05 selama satu musim ke depan atau hingga tanggal 30 Juni tahun 2026, dan klub kontestan Bundesliga itu memiliki opsi pembelian permanen seharga 1 juta euro atau setara dengan 19 miliar rupiah. Leeds United dikabarkan tengah mengincar gelandang bertahan Hoffenheim, Anton Stach, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat skuad inti jelang musim Premier League. Klub berjuluk The Whites ini, yang baru saja promosi, berambisi merekrut gelandang papan atas di bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari media Jerman, Kicker, gelandang berusia 26 tahun tersebut telah muncul sebagai target utama Leeds dalam misi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.